نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada dirinya dan juga kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh. Di dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Amal saleh juga yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab apa yang telah kalian kerjakan. Karena pada hakikatnya amal saleh merupakan penguat bagi iman kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan menyebutkan bahwa di antara yang bisa menyebabkan hati seorang menjadi sehat adalah dengan menjaga nutrisinya, dan nutrisi bagi hati tidak lain dan tidak bukan adalah amal saleh. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amal saleh tidaklah dikatakan amal saleh kecuali terkumpul padanya dua hal. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun amalannya, bila tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Apapun amalannya, sebanyak apapun, bila dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Yang diterima adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, amal saleh tidak dituntut banyaknya, yang lebih dituntut adalah bagusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Apa maksud daripada yang paling bagus amalnya? Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan ahsanu amala adalah
akhlasuhu wa aswaquhu, yaitu yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, meskipun seorang amalannya sedikit namun dikerjakan penuh dengan keikhlasan, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya bisa lebih tinggi daripada seorang yang amalannya banyak namun dikerjakan asal-asalan. Lihatlah kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang keislamannya hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun. Berbeda dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang keislamannya sejak lahir sampai sudah berumur 70 tahun. Yang sejak lahir sampai berumur 60 tahun. Yang sejak lahir keislamannya sampai 50 tahun. Pastilah amalannya sudah banyak dibandingkan dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang keislamannya hanya 7 tahun. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam 1 tahun sebelum hijrah, kemudian wafat pada tahun sekitar 6 atau 7 Hijriah. Keislaman hanya 7 tahun, namun lihatlah ketika beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia, ihtazzat 'arsyur rahman, bergetar 'arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, disaksikan 70.000 malaikat. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang lebih dituntut dari amal saleh adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita mengecek kembali niat-niat kita. Ketika kita hendak mengerjakan suatu amalan, kita cek kembali niat kita. Tajdidun niat untuk memperbaharui niat kita, dan kita cek kembali amal saleh yang kita kerjakan, apakah amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qudamah rahimahullah taala menambahkan, beliau mengatakan la yatimul khair illa bi thalathati khisal. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah menganggap sedikit. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, meskipun amalan kita besar, salat malam kita panjang, bacaan Quran kita berjuz-juz setiap hari, sedekah kita 1 miliar setiap bulan, tetaplah kita menganggap bahwasanya amalan kita itu sedikit. Karena apabila kita menganggapnya banyak, maka akan timbul ujub dalam diri kita, bangga diri dan bangga diri. Ujub, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah bagian dari syirik kecil. Dan apabila kita menganggap amalan kita banyak, maka membuat kita berhenti, membuat kita ingin istirahat. Kita mungkin mengatakan, sudah banyak amalan saya, kita butuh istirahat. Padahal istirahat itu, kata Imam Ahmad, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, mata raha, kapan kita istirahat? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, istirahat itu nanti ketika kita menginjakkan kaki di surga. Maka hendaknya seorang senantiasa menganggap sedikit amalannya, karena amalan kita yang banyak belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan amalan. Karena dengan kita menyembunyikan amal saleh kita, itu lebih dekat dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah untuk bersegera mengerjakannya. Untuk bersegera untuk mengerjakannya, tidak ditunda-tunda. Karena disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bahwasanya iyyakum wat taswif, jauhilah oleh kalian dan taswif, menunda-nunda. Fa inna taswif junuda iblis, sesungguhnya menunda-nunda itu tentaranya iblis. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingatkan, idza amsayta fala tantadhi lis-shalah, apabila kalian berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhi lil-masa, apabila kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limardik, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amal saleh lebih ditekankan lagi bagi kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqatil lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah,
yang mana fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi hari seorang beriman, sore harinya dia kafir. Sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Kata para ulama, di antara hal yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah adalah amal saleh. Dan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira." Pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir, ada dua. Yang pertama adalah benar-benar dia kafir, keluar daripada Islam. Paginya dia beriman, sore harinya dia kafir, benar-benar keluar daripada Islam. Makna yang kedua adalah pagi harinya seorang mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia berzikir, namun sore harinya dia sudah kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebanyakan daripada kita. Pagi hari kita mengerjakan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sore hari kita sudah kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita untuk senantiasa beramal saleh. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara amal saleh yang ditekankan di akhir zaman ini adalah istiqamah di atas iman dan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha." Sesungguhnya umat ini dijadikan baiknya itu pada generasi yang awal, dan generasi akhir akan ditimpa musibah dan malapetaka. Wa taji'u fitnah, maka fitnah pun datang. Fayurabbiku ba'duha ba'da, yang mana fitnah setelahnya itu lebih berat daripada fitnah sebelumnya. Wa taji'u fitnah, fitnah datang. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati, inilah yang dapat membinasakanku. Sumatan kasyif, kemudian fitnah berlalu. Wa taji'u fitnah, kemudian fitnah datang kembali. Fayaqulul mu'min, maka orang mukmin berkata, hadhihi, inilah yang dapat membinasakanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuhzana 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ketika kematian datang, dia di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Inilah cita-cita setiap kita, yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan kepadanya dan juga di atas ketakwaan. Karena orang-orang yang istiqomah di atas keimanan akan dimudahkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keteguhan dan kekokohan ketika kematiannya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beriman, istiqamah, maka malaikat akan turun. Malaikat turun di sini kata sebagian ahli tafsir adalah ketika orang mukmin sakaratul maut. Dikatakan kepadanya, "Allah takhafu," jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, karena orang yang ketika dia dalam keadaan sakaratul maut berada dalam ketakutan yang luar biasa, karena dia akan berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Dan juga orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia dalam puncak kesedihan karena akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Maka dihibur oleh malaikat, "Wala tahzanu," jangan engkau bersedih, dan diberikan kabar gembira kepadanya, "Bil jannati allati kuntum tu'adun," yaitu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang Allah, yaitu Al-Muharram, yang mana amal saleh yang kita kerjakan pada bulan ini tidak sama dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Amal saleh yang ditekankan pada bulan ini adalah memperbanyak puasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalah ba'da al-fardhi salatul lail wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Seutama-utama salat setelah yang fardu adalah salat malam, dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Para ulama berselisih pendapat, bolehkah seorang puasa full 1 bulan di bulan Muharram ini? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan boleh seorang itu berpuasa 1 bulan full di bulan Muharram, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat pertengahan. Kata beliau, bagi seorang yang sudah terbiasa dengan puasa Daud, maka hendaknya dia tetap mengerjakan puasa Daud meskipun di bulan Muharram, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Dan lebih ditekankan lagi, pada bulan Muharram ini adalah puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram, yang pada tahun ini insya Allah kita akan mengerjakannya pada esok hari. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siyam yaumi Asyura," puasa 10 Muharram, "ahtasibu ayyukaffir sanatal lati qablah," akan dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengerjakan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Oleh karena itu hendaknya jangan sampai kita meninggalkannya. Di antara hal yang membuat kita lebih bersemangat dalam mengerjakan puasa Asyura ini, lihatlah kepada sejarah disyariatkannya puasa ini. Awalnya puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang syariat untuk puasa Ramadan, maka syariat ini berubah menjadi disunnahkan. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian mengerjakan puasa di hari ini?" Maka mereka mengatakan, "Karena pada hari ini, yaitu 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pun berpuasa. Maka mereka orang-orang Yahudi mengikutinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar jawaban dari orang-orang Yahudi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami adalah orang yang lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam daripada kalian. Oleh karena itu hendaknya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan puasa Asyura ini. 1 hari kita kerjakan, pahalanya atau utamanya adalah digugurkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa Asyura, maka mereka yang sudah terlanjur makan dan minum untuk menyetop makan dan minumnya dan melanjutkannya untuk berpuasa. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in perintahkan kepada anak-anak mereka latih anak-anak mereka untuk berpuasa di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha